Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mutiatus Salafi selaku Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso, yang kami hormati Komite SMP Miftahul Huda Bogodeso, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan Karyawan SMP Miftahul Huda Bogodeso, serta siswa-siswi SMP Miftahul Huda Bogodeso yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka pengukuhan pengurus Komisariat Ibnu IPPNO dan Rohis SMP Miftahul Huda Bogodeso tahun 2020-2021 dan seminar kepemimpinan pemuda pada era 4.0. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami banggakan, pengukuhan pengurus Komisariat Ibnu IPPNO dan Rohis SMP Miftahul Huda Bogodeso tahun 2020-2021 dan seminar kepemimpinan pemuda pada era 4.0 akan dimulai dengan yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga, sholawat Nabi, yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kelima, sambutan Ketua Panitia Kegiatan, yang keenam, pembacaan SK Pengurus Komisariat Ibnu IPPNO dan Rohis SMP Miftahul Huda Bogodeso tahun 2020-2021. Yang ketujuh, pengukuhan pengurus Komisariat Ibnu IPPNO dan Rohis SMP Miftahul Huda Bogodeso tahun 2020-2021. Yang kedelapan, pengarahan kepala sekolah, dan yang kesembilan, doa. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi kepada Ananda Muhammad Iqbaluddin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dimohon berdiri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Indonesia
hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Kegiatan kepada Ibu Asisatul Khairat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Miftahul Huda Gogodeso Ibu Mutiatus Salafi, yang kami hormati seluruh Bapak, Ibu guru beserta staf SMP Miftahul Huda Gogodeso, yang kami hormati seluruh dewan juri pada kegiatan ini, dan yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMP Miftahul Huda Gogodeso. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah pada kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini sampailah pada puncak rangkaian acara, yaitu peringatan Hari Santri Nasional 2020, peringatan Sumpah Pemuda, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan tema memahami diri dan melejitkan potensi. Izinkan saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mensukseskan acara ini, dan juga kepada seluruh siswa-siswi SMP Mida yang telah mengikuti lomba pada kegiatan ini. Mungkin kalau tidak ada kalian, acara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam acara kali ini kita akan melaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus Ibnu IPPNU Rohis, sekaligus mengikuti seminar kepemimpinan pemuda pada era 4.0. Kegiatan kita ini bertujuan untuk memperkuat sikap nasionalis, religius, terus memperkuat tali silaturahmi kita, beserta kami berharap dalam kegiatan ini bisa dijadikan wadah bagi siswa-siswi SMP Mida untuk memahami diri dan melejitkan potensinya meskipun dari rumahnya masing-masing. Dan kami berharap kelak nanti kalian semua siswa-siswi SMP Mida itu bisa menjadi pemimpin yang siap dan sanggup untuk menjadi pemimpin yang tanggap terhadap perkembangan zaman, apalagi di era 4.0 ini. Selain itu juga nanti pada kegiatan kali ini kita akan mengumumkan pemenang lomba, baik itu lomba poster, kaligrafi maupun menanggapi cerita Rasul. Nah, untuk mempersingkat acara pada kali ini, marilah kita ikuti acara kali ini dengan baik dan seksama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya pembacaan SK dan pengukuhan pengurus Komisariat Ibnu IPPNU dan Rohis SMP Miftahul Huda Bogodeso tahun 2020-2021. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso beserta Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMP Miftahul Huda Bogodeso, yang kami sayangi seluruh anak-anakku semuanya. Berikut Ibu Asoma akan membacakan surat keputusan untuk pengurus Ibnu IPPNU dan juga Rohis. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso nomor 047-SK-SMP-MH-Romawi 10-2020 tentang pengurus organisasi Ibnu SMP Miftahul Huda Bogodeso tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengangkat siswa-siswi SMP Miftahul Huda Bogodeso yang namanya terlampir sebagai pengurus organisasi Ibnu. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Kanigoro pada tanggal 21 Oktober 2020. Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso Mutiatus Salafi SAG. Struktur OSIS atau Komisariat Pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama SMP Miftahul Huda Bogodeso. Penanggung jawab Mutiatus Salafi SAG. Pembantu Kepala Sekolah Kesiswaan Puspandiasi SPD. Ketua Salwa Afadinasta. Wakil Muhammad Iqbaluddin. Sekretaris Raisya Mafatiha R. Bendahara Muhammad Saiful Rizal. Bidang Pendidikan Koordinator Muhammad Romadoni. Anggota Andika Putra Ariba. Bidang Agama Koordinator Rizky Satria Pamungkas. Anggota Muhammad Syafrizal Fadila. Bidang Olahraga Koordinator Muhammad Ardiansyah. Anggota Muhammad Aril Ramadan. Bidang Media Koordinator Vicky Irwan Maulana Putra. Anggota Muhammad Zaki Mustafa. Anggota seluruh siswa SMP Miftahul Huda. Ditetapkan di Kanigoro tanggal 21 Oktober 2020. Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso Mutiatus Salafi SAG. Selanjutnya, surat keputusan Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso nomor 048-SK-SMP-MH-Romawi 10-2020 tentang pengurus organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama SMP Miftahul Huda Bogodeso tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengangkat siswi SMP Miftahul Huda Bogodeso yang namanya terlampir sebagai pengurus organisasi IPPNU. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Kanigoro tanggal 21 Oktober 2020. Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso Mutiatus Salafi SAG. Struktur OSIS atau Komisariat Pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama SMP Miftahul Huda Bogodeso. Penanggung jawab Mutiatus Salafi SAG. Pembantu Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Puspandiasi SPD. Ketua Aisyah Madika Kamil. Wakil Putri Nata Asrilia.
Fitriani. Anggota Aura Zalfa Nabila. Bidang Agama Koordinator Lutfi Wahyuningsih. Anggota Ulfa Lailatul Maghfirah. Bidang Olahraga Koordinator Alfira Nur Farida. Anggota Sania Putri Ningtyas. Bidang Media Koordinator Hanifah Salma Ibrahimah. Anggota Ribi Yordini Aulia. Anggota seluruh siswi SMP Mida. Ditetapkan di Kanigoro tanggal 21 Oktober 2020 Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso Mutiatus Salafi SAG. Surat Keputusan Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso nomor 044-SK-SMP-MH-Romawi 10-2020 tentang pengurus organisasi Rohis SMP Miftahul Huda Bogodeso tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat siswa-siswi SMP Miftahul Huda Bogodeso yang namanya terlampir sebagai pengurus organisasi Rohis. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Kanigoro tanggal 21 Oktober 2020 Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso Mutiatus Salafi. Struktur pengurus organisasi Rohis SMP Miftahul Huda Bogodeso. Penanggung jawab Mutiatus Salafi SAG. Pembantu Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Puspendiasi SPD. Ketua Muhammad Hanif Faizul Haki Laif. Wakil Ketua Ahmad Sohibi Mazaya. Anggun Neza Febrianti. Sekretaris Era Ratnasari. Siti Sofina. Bendahara Ubaidillah Farimadifa. Desrulita Istighfar Ari. Departemen Dakwah Koordinator Muhammad Robi Lazwardi. Anggota Harisa Aris Susanti. Imam Mustafa Yazid. Nadine Amelia Putri. Departemen Humas Koordinator Muhammad Fazat Aldi Asyafi'i. Anggota Andin Fadilatus Sabrina. Muhammad Niko Yuliansyah Amin. Zudistira Pratama Saputra. Departemen Kreativitas Koordinator Mila Dela Wulandari. Anggota Risma Wahyuningsih. Muhammad Afandi. Muhammad Iqbal Autor. Ditetapkan di Kanigoro tanggal 21 Oktober 2020 Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso Mutiatus Salafi. Kepada calon pengurus IPNU, IPPNU dan Rohis dimohon untuk mengambil tempat. Dimohon kepada para undangan dan juga calon pengurus IPNU IPPNU Rohis untuk berdiri. Dan untuk selanjutnya pengambilan sumpah baiat akan dipimpin oleh Ibu Kepala SMP Miftahul Huda Bogodeso. Kepada Ibu Mutiatus Salafi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan baiat ini yang nantinya akan diikuti oleh semua pengurus Komisariat IPNU, IPPNU dan Rohis SMP Mida,
saya perlu untuk menanyakan kesiapan, kesediaan anak-anak semua untuk menjadi pengurus ini. Mohon nanti dijawab dengan semangat, karena itu menunjukkan kesungguhan kita dalam mengabdi. Anak-anak sekalian, apakah kalian siap menjadi pengurus IPNU, IPBNU, dan ROHIS SMP Mida? Siap. Oke, sekali lagi. Apakah kalian siap menjadi pengurus komisariat IPNU, IPBNU, dan ROHIS SMP Mida? Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih untuk ikrarnya. Berikutnya, mohon kalian mengikuti apa yang Bu Lavi bacakan ini sebagai bentuk baiat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami pengurus pimpinan komisariat IPNU. Kami pengurus pimpinan komisariat IPNU. IPBNU. IPBNU. Dan ROHIS SMP Mida Gogodeso. Dan ROHIS SMP Mida Gogodeso. Masa khidmat 2020-2021. Masa khidmat 2020-2021. Dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Menyatakan. Satu. Siap menjunjung tinggi. Siap menjunjung tinggi. Martabat dan nama baik. Martabat dan nama baik. Agama Islam. Agama Islam. Serta berusaha mewujudkan. Serta berusaha mewujudkan. Terlaksananya ajaran Islam. Yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Dua. Siap mempertahankan. Siap mempertahankan. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Serta Undang-Undang Dasar 1945. Serta Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Siap menyumbangkan. Siap menyumbangkan. Tenaga dan pikiran. Tenaga dan pikiran. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Empat. Siap melaksanakan tugas dan kewajiban. Siap melaksanakan tugas dan kewajiban. Sebagai pengurus. Sebagai pengurus. Untuk kepentingan organisasi. Untuk kepentingan organisasi. Dan masyarakat secara keseluruhan. Dan masyarakat secara keseluruhan. Lima. Taat dan patuh. Taat dan patuh. Kepada peraturan dasar. Kepada peraturan dasar. Dan peraturan rumah tangga organisasi. Dan peraturan rumah tangga organisasi. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dan terima kasih anak-anak semua sudah mengikrarkan janji, mengikrarkan baiat. Janji kita hari ini insya Allah disaksikan oleh Allah, disaksikan beribu malaikat. Dan insya Allah disaksikan Rasulullah. Karena kegiatan ini sudah kita awali dengan membaca surah Nabi. Harapannya insya Allah ya Rasulullah berkenan hadir di majelis kita ini, sehingga majelis kita ini nanti benar-benar barokah, membawa manfaat, membawa kebaikan buat kita semua menjadi insan-insan yang mulia. Itu saja.
Berikutnya saya kembalikan kepada Bu Muaz. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan naskah baiat telah selesai dan kepada Ibu Mutiatus Salafi dipersilakan kembali ke tempat. Dan untuk anak-anak yang sudah dilantik dipersilakan untuk kembali ke tempat dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan dari kami mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengarahan kepala sekolah kepada Ibu Mutiatus Salafi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Yai, Ibu Yai, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Muda yang setia selalu mendampingi kita, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMA Muda, dan yang saya hormati juga ini walaupun tidak hadir di sini tetapi sudah rawuh di lingkungan SMA Muda ya, Kang Aziz ya sudah rawuh yang nantinya akan menjadi narasumber kita pada seminar yang sudah kita canangkan dengan penuh semangat ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini mengikuti satu kegiatan yang sangat penting dan bersejarah buat SMP Medan. Kegiatan ini yang tertera di depan, pengukuhan pengurus tadi sudah kita ikuti, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan seminar ya Allah, sama sudah pernah dengar ya namanya seminar, omong-omongan, berdiskusi sarasehan gitu ya, tentang kepemimpinan pemuda, lebih tepatnya kepemimpinan remaja di era 4.0 nanti bersama Kang Aziz dan saudara di sini. Kegiatan ini kita laksanakan itu dalam rangka yang pertama memperingati Maulidi Rasul. Hari ini tanggal berapa anak? Tanggal 12 Rabiul Awal ya. Hari ini mestinya kita membayangkan berapa ribu tahun yang lalu atau 1442 itu dihitung sejak Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah hijrah itu Rasulullah berusia berapa? Nah, sehingga pada tahun 1000 berapa ratus yang lalu gitu ya. Hari ini 12 Rabiul Awal nih 1400 berapa yang lalu itu seorang yang pada akhirnya bisa merubah peradaban dunia dilahirkan. Yang kemarin kalian sudah buat tanggapan terkait dengan kisah beliau sewaktu beliau mengembangkan agama Islam di sana, di Makassar. Kamu bayangkan tadi ketika kita membaca sholawat Nabi ya, membaca as-sholawat tadi, kita bersolawat bahwa pada sekitar 1500 tahun yang lalu kita bersyukur telah dihadirkan di bumi ini seorang yang luar biasa, yang pada akhirnya itu sampai kepada kita ajaran
kita jalani sebagai hamba Allah. Nah ini kita mau terus itu yang nomor 1. Tadi sudah baca selawat semua ya, makanya gue lagi pede banget. Insya Allah Rasulullah hadir bersama kita. Dawe kalau di majelis pembacaan selawat itu, kalau kita sungguh-sungguh, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita walaupun kita tidak bisa melihat. Kita yakin beliau sedang bersama kita di sini. Kemudian yang kedua, anak-anak, ini dalam rangka memperingati Hari Santri. Semua sudah buat poster ya kemarin ya, Hari Santri, selamat Hari Santri. Dan yang ketiga dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Kalian ini yang pemuda harapan bangsa. Maka 3 ini kepemimpinan Rasulullah mengilhami Hari Santri, kepemimpinan Mbah Yai Hasyim pada waktu itu, dan kepemimpinan pemuda yang dicetuskan pada tahun 1928. Maka kita SMP Mida bertekad untuk mengisi berbagai kegiatan ini dengan satu kegiatan positif yang bermakna, yang kita berikan tema ini. Nah, temanya ini dibaca, semua membaca ya. Tema kegiatan kita adalah memahami diri, melejitkan potensi. Oke. Ini harus dipatrik bahwa kita itu harus memahami diri kita. Kita diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan. Kekurangan ya mesti duwe. Tapi kita yakin kelebihan kita itu lebih banyak dari kekurangannya. Nah-anaknya luar biasa. Maka kita harus memahami diri. Ya, yang bisa sholawat Nabi, tahu suaraku bagus, bisa qiraat. Yang bisa pidato, yang bisa kaligrafi, yang bisa membuat poster, yang pandai menulis, menanggapi cerita, membuat isi dan lain-lain. Dipahami dirinya. Ya, ojo malu-malu. Oh, saya nggak bisa apa-apa loh Bu. Padahal aslinya kalian semua itu pinter, potensinya luar biasa. Maka ini nanti kita ajak kalian bersama-sama memahami diri. Di momen yang istimewa ini kalian semua adalah pengurus Rohis, pengurus IPNU, pengurus IPBNU yang nantinya ke depan akan memimpin bangsa ini. Orang memimpin Bogo Desa atau Mbak atau mana, tapi akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Maka kita harusnya apa? Memahami diri. Nah, aku iki karo Gusti Allah diparingi apa? Pinterku ki nek ra mungkin lek aku ki ora iso apa-apa. Gak mungkin. Wis didhawuhne nek Allah itu menciptakan kita semua itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Nah, kalau sudah memahami diri terus apa anak-anak? Kita melejitkan potensi. Oh tiba, no aku iso nek apa itu yo kira aku ya Iqbal. Nah, nanti kalau kita ada ekstra dari peserta kira aku tambah lagi belajar di tempat lain. Nah, kenapa pemikiran-pemikiran menulis, memberikan gagasan? Wah ini aku jagonya misalnya. Belajar menulis. Itu ya, jadi kita harus memahami diri, memahami potensi diri yang nantinya kita akan lejitkan, kita akan belajar, kita akan memaksimalkan apa yang dimiliki oleh diri kita, apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jangan disia-siakan. Semangat ya anak-anak. Nah, semangat apa? Belajar ya, semangat belajar. Terus kok berdiri nih, Bu Sita benak nih berdiri tadi berapa kali? Ayo berdiri kakinya lurus. Nah, berdiri ini kalau malu atau gimana? Nah, ketika kita harus tampil di depan orang banyak, maka kita tunjukkan. Ini loh, saya bisa berdiri dengan lega, saya berani menatap masa depan. Saya ini pengurus komisariat IPNU. Saya ini pengurus komisariat IPBNU. Saya ini rohisnya SMP Mida. Saya ini siswa-siswa Semida. Kemarin baru juara kaligrafi. Kemarin baru juara buat poster. Dan banyak hal lagi bisa kita lakukan. Ini anak-anak Semida bersama Bapak Ibu Guru selalu didampingi Bang Fajar, didampingi Bapak-bapak pengurus yayasan.
Ayo kita terus berjalan maju, jangan mundur kecuali hanya untuk ancang-ancang. Jadi wong ini mundur di ancang-ancang kan engko mlayu wae banter. Itu kalau nak mundur terus iso-iso kejebur sumur. Nak mundur terus kejebur sumur. Itu ya anak-anak, semangat ya menjadi pengurus, semangat memahami diri, harus sampai melupakan dirinya sendiri. Kemudian kita semangat untuk melejitkan potensi kita menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi khalifatullah fil ardh. Manusia itu adalah khalifah. Khalifah yang benar. Khalifah itu pengganti. Khalifah itu pengganti. Khalifatullah fil ardh berarti apa? Khalifah itu penggantinya Rasulullah, wakile, maksudnya ngono. Ya, penggantinya Rasulullah fil ardh, di muka bumi. Artinya apa? Bertugas memakmurkan bumi. Ojo menengai. Nah, karena kita harus selalu berkarya. Anak-anak, mungkin itu yang belum disampaikan untuk pembekalan kalian yang dieleng-eleng tadi, bahwa saya adalah seseorang yang luar biasa, yang diciptakan oleh Allah, tidak sia-sia, dengan berbagai kelebihan yang bisa kita lanjutkan. Dan saya ke depan harus menjadi pemimpin bangsa ini, gitu. Dipatri di dalam hati. Oke, itu saja. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Ini slogannya IPMU IPPNU ya, jangan lupa. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi selamat yang sudah terpilih dari 126 siswa SMP Muda. Kalian terpilih menjadi pengurus untuk memimpin teman-temannya menuju ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Miftah Muda beserta Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Miftah Muda, Bapak Komite SMP Muda yang kami hormati, dan yang paling saya cintai, anak-anak semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang sedang menyaksikan kita lewat apa anak-anak? YouTube, lewat Facebook. Nah, semuanya saya cintai. Orang kayak cintai loh yo, cintai. Gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik tenan. Lek tenan berarti kita harus bersyukur dengan mengucapkan orang tua semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Sehat. Gimana? Kangen apa enggak sama sekolah kita? Rodo ini berarti kangennya titik. Nah, kangen apa enggak sama sekolah kita? Ada perubahan enggak sekolah kita? Masa di mana? Di bagian mana? Dulu waktu sampean belajar dari rumah yang awal sama hari ini sama ke sekolah sama aja, ada perbedaan? Ada perbedaan? Semakin baik apa semakin baik? Semakin baik. Oke, sekarang untuk mengetes kecintaan kalian dengan SMP Mida, masih ingatkah visi misi SMP Mida? Masih ingatkah? Silakan berdiri dulu, saya hitung sampai 2. 1, 2, sudah harus berdiri. Kita ucapkan bersama-sama untuk yang kelas 7 mengikuti kakak-kakaknya yang kelas 8 dan 9. Visi SMP Mida.
sudah mengikuti beberapa perlombaan, ya, sudah mengikuti beberapa perlombaan. Adapun perlombaannya yang pertama adalah menanggapi cerita Rasul. Yang kedua, lomba kaligrafi. Yang ketiga, lomba membuat poster dengan tema HPSN dan Hari Sumpah Pemuda. Tiba saatnya sekarang Bu Ayun akan mengumumkan pemenang lomba. Pemenang lomba. Yang menang dikasih apa toh Bu? Dikasih sesuatu yang spesial. Pakai telur, ya. Jadi yang menang akan dikasih hadiah yang spesial. Langsung dimulai aja ya. Langsung dimulai ya. Baiklah. Untuk lomba yang pertama adalah lomba menanggapi cerita Rasul. Di sini nanti kita akan ambil 6 terbaik. Saya mulai dari juara harapan 3. Yang saya panggil nanti langsung maju ke depan ya. Yang saya panggil namanya langsung maju ke depan. Juara harapan ketiga, Hari Novamila dari kelas 8B. Sebelah timur ya, juara harapan 2, Muhammad Hanif Faizul Hakim Latif dari kelas 9B. Juara harapan 1, Anggun Neiza Febrianti dari kelas 9A. Karena Anggun tidak ada, diwakili temannya, nggak apa-apa ya. Diwakili Zakira Almahira, mewakili Anggun Neiza. Selanjutnya juara 3 Salma Afani Naswa dari kelas 9B. Silakan maju ke depan. Juara 2 adalah Ahmad Sohibi Mazaya dari kelas 9A. Juara pertama, juara pertama diraih oleh Putri Nata Asriya dari kelas 8B. Silakan maju ke depan dan kami mohon kepada Bapak Fajarudin untuk memberikan cindera mata. Untuk anak-anak yang belum mendapatkan juara, tidak usah berkecil hati ya anak. Pasti nanti di tahun depan SMP Mida akan melaksanakan beberapa perlombaan lagi yang jelasnya nanti pasti akan lebih seru lagi ya. Masih ada kesempatan.
sudah mendapatkan juara. Saya lanjut ya. Saya lanjut untuk lomba yang kedua adalah poster. Yang ikut lomba poster sudah deg-degan. Saya awali dari juara harapan 3. Juara harapan 3 diraih oleh Octavia Eka Fitriani dari kelas 8B. Maju ke depan. Juara harapan 2 diraih oleh Andika Putra Adibar dari kelas 7. Juara harapan 1 diraih oleh Yudhistira Pratama dari kelas 8B. Juara 3 Juara 3 diraih oleh Harisa Ali Susanti dari kelas 9B. Tidak ada. Diambilkan temannya ya. Diambilkan oleh Mila Dela. Silahkan maju ke depan. Lanjut, juara 2 diraih oleh Muhammad Kiki Khairul Nasir dari kelas 9A. Juara 1 diraih oleh kelas 7. Ayo. Kelas 7 Aura Zalfa Nadia. Silakan maju ke depan. Dan hadiah akan diserahkan oleh Ibu Asisatul Khairat selaku ketua panitia. Silakan maju ke depan. Juara harapan 2 diraih oleh Andika Putra Ariba ini dari kelas 7 juga. Juara 3 Yudhistira Pratama. Juara harapan 1 Yudhistira Pratama ini dari kelas 8B. Kita kasih tepuk tangan anak-anak. Kita kasih tepuk tangan. Kemudian juara 3 Harisa Ali Susanti yang hari ini diwakili oleh Mila Dela dari kelas 9B. Kemudian juara 2 Muhammad Kiki Khairul Nasir dari kelas 9A. Juara pertama Aura Zalfa Nabila dari kelas 7, berarti ini kelas 7-nya 2, kelas 8-nya 2, kelas 9-nya 2. Kita kasih foto dulu ya sis. Senyum. Andika juga enggak, naik Andika. Mila enggak kayak sedikit. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3, 3.
dua. Allah itu adil ya nak. Allah itu adil. Itu lomba kaligrafi. Nah, ini mungkin potensinya banyak di kelas 7 untuk lomba kaligrafi. Yang kelas 9 perlu diasah lagi, ya. Baiklah, untuk lomba ketiga, pemenang lomba kaligrafi juara harapan 6, nanti langsung maju ke depan ya, mengambil tempat. Juara harapan 3, juara harapan 3 diraih oleh kelas 7 Sandi Wiranata. Silakan maju ke depan. Oh, tidak hadir, diwakili temannya ya. Diwakili temannya ada Raisa ya. Nah, silakan mewakili Sandi. Juara harapan 2. Juara harapan 2 diraih oleh kelas 8 B. Imam Mustafa Yazid. Silakan menunjukkan. Juara harapan 1 diraih oleh kelas 7. Siapa? Novida Cantika Sari. Silakan maju. Silakan maju. Juara 3 diraih kembali oleh kelas 7 Ica Amanda Putri Safina. Silakan maju ke depan. Juara 2 diraih oleh Salwa Afadi Nasra dari kelas 8. Kayaknya kalau fansnya kabarnya ya Salwa ya. Lanjut untuk juara pertama diraih oleh kelas berapa? Diraih oleh kelas berapa? 7. Ya betul. Siapa? Muhammad Safri. Jangan menyebutkan nama. Muhammad Safrizal Fadila. Loh, ini kalian kecil-kecil kayaknya juga banyak. Untuk yang menyerahkan hadiah, Bu Sitaul Umar dipersilakan. Juara harapan 3 diraih oleh Sandi Wiranata. Hari ini diwakili oleh Raisa. Tepuk tangan. Kemudian juara harapan 2 Imam Mustafa Yazid dari kelas 8B. Imam Mustafa Yazid dari kelas 8B. Selamat. Juara harapan 1 dari kelas 7 Novida Cantika. Juara 3 Ica Amanda dari kelas 7 juga. Mungkin yang kelas 2 dan kelas 8 dan kelas 9 belum kenal. Kalau ini Salwa sudah dapat semua ya, sudah kenal ya. Kemudian yang kecil-kecil cabai rawit Safrizal. Nah, ini kelas 7 ya. Kelas 7 dari mungkin yang kelas 8 atau kelas 9. Saya belum kenal itu. Karena kita kan memang belum tatap muka ya. Kita belum tatap muka. Foto dulu. Oke, anak-anak, kita langsung saja sama-sama belajar dengan topik yang menarik, yaitu seminar kepemimpinan pemuda pada era 4.0. Oke, di acara ini
Anda akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin atau yang benar-benar faktual. Oke. Jadi hari ini Anda akan belajar bersama beliau hal tersebut. Jadi pastikan diri Anda siap untuk memasuki materi yang akan disajikan. Tapi sebelumnya kita mulai sebelum acara ini mulai, ada orang yang sangat luar biasa. Ternyata beliau siap memperjuangkan hadir pada acara ini. Langsung kita berkenalan aja ya. Ada biografinya beliau. Beliau adalah Abdul Aziz. Akrabnya disebut Pak Aziz, Kang Aziz. Ada Kang Aziz ya. Beliau putra dari Kiai Nur Hanifah. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Dari internet. Beliau sangat terkenal sekali. Beliau juga pernah di kuliah di IAIN Tulungagung, menjabat PC PMII Tulungagung, RMI, Ketua ASPP Horti, Asosiasi Petani Pengelola Hasil Hortikultura. Jabatan sekarang beliau pengusaha sangat sukses. Amin. Ya. Beliau juga sangat aktif di komunitas UKM di Blitar Raya. Terus pokoknya komunitas UKM beliau. Ya. Saat ini juga beliau menjabat sebagai PC LPNU Kabupaten Blitar 2018-2023. Oke. Beliau langsung saja ke materi inti. Untuk pemaparannya beliau yang terhormat kami persilakan. Selanjutnya beliau ya. Terima kasih Pak Hos. Pak Hos siapa namanya? Pak Tejo. Bu Tejo. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu ya. Ibu Kepala Sekolah, saya ngambilnya Mbak Lafi. Beliau adalah senior saya. Saya bisa kemana-mana, bisa keliling Indonesia, bisa keliling ke luar negeri itu karena bimbingan dan motivasi dari sahabat yang sekarang menjadi kepala sekolah SMP Mida. Tepuk tangan. Ini penting karena tanpa itu saya mungkin tidak bisa jalan kemana-mana. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon pengusaha Indonesia. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak guru SMP Mida. Di kepala saya itu kalau ingat Mida itu berarti SMP Mida. Itu dalam kepala saya kalau boleh saya nyebut calon-calon entrepreneur, pejuang-pejuang pengusaha-pengusaha akan lahir dari sini. Amin. Saya yang punya akhlakul karimah. Karena saya kira SMP Mida yang ada di Indonesia ini yang pertama kali memproklamasikan sebagai SMP entrepreneur di Blitar. Tepuk tangan dong. Bisa menerima
membedakan golongan. Pokoknya semuanya bisa belajar di sini dengan baik, dan insya Allah semuanya tanpa terkecuali akan menjadi pemimpin Islam, pemimpin Indonesia, pemimpin Nahdlatul Ulama next yang akan datang. Karena Pak Tejo tadi saya lihat semangatnya juga luar biasa. Di sini juga hadir selain dulu sahabat saya Ibu Pak Somad, Ketua KKNU yang juga pegiat di NU. Nanti saya sebenarnya didengarkan bukan hanya adik-adik tapi guru-guru yang terlibat, sehingga saya sebenarnya gobias juga. Saya tidak bawa materi slide atau apa. Saya tadi sengaja sebelum mampir ke sini, sebelum datang ke sini, saya mampir ke beberapa toko dan warung terdekat. Sebelah tadi ada warung sayur di sebelahnya. Siapa yang sudah datang ke warung sayur? Belajar hari ini atau saya? Ibu. Kalau yang adik, siapa yang pernah belanja di warung sebelah? Ya, belajar. Harga gambar satu berapa? Baik, saya tadi mampir. Saya tadi akan sebenarnya mau ngambil beberapa potensi-potensi yang kira-kira bisa dikembangkan. Nanti adik-adik harus tahu betul, karena saya yakin lah dari yang ada di kelas ini, mudah-mudahan saya doakan semuanya nanti ketika kuliah, semuanya sudah kuliah di luar negeri semua. Minimal itu kuliah di Malaysia atau kuliah di Singapura. Doa yang baik nggak? Cita-cita yang baik nggak? Cita-cita sedikit ngaji yang tinggi-tinggi. Tadi saya sempat beli beberapa produk yang sederhana, tapi ada beberapa yang ada di sini, yang ada mungkin di minimarket. Tapi saya cerita dulu produk-produk perusahaan yang besar dulu, yang mungkin ini sebagai inspirasi dulu. Biasanya ada motor sari roti gitu ya. Ada roti sari roti, tahu semuanya? Ada yang tahu sari roti, sudah pernah makan? Yang belum coba? Saya loh berarti. Saya kemarin ketemu dengan bosnya sari roti beberapa waktu sebulan yang lalu. Itu seorang tidak punya suami gitu aja. Itu tinggal di Singapura. Sari roti itu yang dijual melalui supermarket, Indomaret, sama di Alfamart, sama di Grosir. Per tahun kira-kira omsetnya berapa? Saya tanya dulu. Ada yang bisa jawab 100.000? Untuk konkret. Apa saya kira? Siapa yang bisa jawab? Baik, ada yang bisa jawab. Bu Guru boleh? Sari roti, produk sari roti itu omsetnya, aduh kita boleh buka Google. Batal nggak jadi, tidak ada yang berusaha buka Google. 1 tahun omsetnya sekitar 4,5 triliun rupiah. Ini yang kita perkirakan sama sekali. Sari roti yang rotinya tipis-tipis, ada yang roti bantalan itu, dalam 1 tahun nilainya, omsetnya, jumlahnya yang melalui supermarket, melalui minimarket itu nilainya 4,7 triliun, 4 lebih. Itu yang belum melalui rombong-rombong itu. Itu betapa besarnya, betapa gedenya. Padahal ada di sekalian. Saya tarik ke Blitar dulu. Sudah pernah tahu lapis kukus Tugu Malang? Kalau di Malang, yang sudah pernah ke Malang siapa? Atau belum pernah ke Malang? Ibunya atau bapaknya kalau ke Malang, kalau lagi rekreasi, itu ada lapis kukus, lapis Tugu Malang. Kalau di Kediri ada lapis kukus Joyoboyo. Kalau di Surabaya ada namanya lapis kukus Tugu Pahlawan. Kalau di Bali ada lapis kukus Bali. Itu
itu dalam waktu 2 tahun karyawannya sudah 500 orang, membayar pajak terbesar di Blitar itu 500 juta rupiah. Pemiliknya adalah Mas Didi. Pabriknya di mana kira-kira? Pabriknya di Pelampangan Jogo Kesamping. Apa yang istimewa? Semua produk yang besar tersebut diproduksi di Blitar. Kalau di Blitar ada Lapis Lupus dan outletnya ada sekitar 130. Kenapa? Dia ngekor produksinya Lapis Lupus dulu saya sebut Amanda. Tahu Amanda nggak? Amanda harganya sekitar 40-50. Dia masuk dengan harga 25 awalnya. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena semua bahan baku semuanya ada dari Blitar. Harganya murah. Kenapa murah? Kalau di Bogor tempatnya Amanda, sebut Amanda, itu harganya sekitar produksinya itu minimal Rp35.000. Tapi kalau di sini harga telur di sana harga Rp25.000, di Blitar hanya mendapatkan harga paling Rp12.000 sampai Rp15.000. Karena telur di Blitar ini itu ada kali 1, kali 2, kali 3, ada kali B. Yang kali 1 itu dibawa ke luar pulau di daerah-daerah Indonesia Timur. Yang kali 2 itu di Jawa Tengah. Yang Blitar ini kan terbesar untuk telurnya. Yang KBB itu untuk produksi roti-roti yang kelasnya bisa bersaing, tapi bukan tidak sehat, tapi bagus. KBB itu KBB Betes. Tahu telur Betes? Telurnya sehari tapi harus bentik. Telurnya bagus. Nah ini bisa dikelola dengan baik. Adik-adik mau jadi pengusaha enggak? Mulai sekarang mau enggak? Tak ajarin cara-cara yang sudah jadi pengusaha dimulai dari sekarang. Sudah nggak minta uang saku orang tua, modalnya 25.000. Mau? Tunggu sampai dulu. Ini yang paling jauh namanya mana? Pulau jauh. Tengah apa? Saya berdiri. Kalau ke pasar, sudah ada pernah ke pasar? Saya lagi hari ini lagi kencang-kencangnya. Oh, tadi yang modal Rp5.000. Terlalu nggak kira-kira? Tak sisi loh yang sampai. Tepuk tangan dulu. Mida itu slogannya gimana? Mida itu slogannya apa? Yes, bisa gitu apa? Apa itu? Coba Bu, dipanggil Bu. Ayo Bu. Dipanggil Mas Abimar. Mida wajahnya itu semangat-semangat semua ini. Sudah kelihatan. Mbak siapa namanya? Aisyah. Dalamnya mana? Timur. Rumahnya? Wah, Pak Tuhan. Ya. Si ngopi loh, berarti aku di sini dari sini. Mana? Ayo coba dipanggil. Visi SMP Mika. Alim, berbudi, mandiri, berbudaya lingkungan. Yes. Mau saya kasih tip bisnis modal 25.000 sudah dapat saku selama 1 bulan? Mau. Wasabinya berapa sih? Wasabinya dari berapa? 5.000. 5.000 2.000 ya? 2.000 enggak? Iya. 5.000 kebanyakan Pak. 5.000 berarti 1 bulan 120.000 ya. Modal 25.000 tanpa minta orang tua, dengan bangganya gitu, mau nggak? Tak kasih trik bisnis sederhana. Pak Haji
basis modal 25.000 itu untuk usaha apa? Silakan. Kalau pernah pergi ke pasar, ya, kalau pernah pergi ke pasar, ada yang pernah pergi ke pasar? Nah, coba lihat penjual sayur, ya. Penjual sayur di lapak-lapak sayur itu biasanya di pojok itu ada ibu-ibu. Lemengnya itu terdiri karung bekas, bukan yang plastik. Kalau timbangan ngarepe ada bungkusnya godong jati, dagangannya tidak spiro, tetapi apa yang membedakan dengan pedagang yang lain? Gelangi emas merempol, kalungnya berbudi. Apa ya? Penjual apa itu? Penjual capat tauge. Jangan meremehkan itu. Jangan meremehkan penjual capat tauge. Kalau di pasar selalu diremehkan. Tetapi penghasilannya itu paling besar daripada deretan penjual sekalipun yang ada. Karena apa? Dia modalnya cuma tauge. Kalau untuk rawon ada cabang apa lagi Bu yang bahan bakunya dari deli. Dari apa? Dari kacang apa namanya? Kacang hijau yang untuk rawon ya. Kalau yang satunya yang untuk pecel. Deli. Apa deli ya? Ada yang untuk rawon itu ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang. Nah, 1 kilo kacang berapa? 1 kilo kacang deli berapa? 1 kilo. Berapa jadi? Wah ini harus harus survei ini, harus survei. Berapa? 25.000 sampai 26.000. Coba nanti tugasnya adalah di search di googling itu 1 kilo tauge itu bisa jadi capat berapa kilo. Kalau pakai mesin, saya kebetulan adalah toko mesin, itu bisa sampai 7-8 kilo. Artinya apa? Modal 25.000 itu bisa menjadi 7 kilo tauge. 1 tonel tauge jualannya itu bisa sampai 30 sampai 35 sampai 40.000 tergantung cara jualnya. Kalau ibu-ibu di pasar itu jualnya kan dibungkus pakai godong jati yang kelihatannya besar, ya BC. Itu tidak ada 100 gram, tidak ada ya, sekitar 70 gram. Berapa? 3.000, berapa? 2.000, berapa Bu? 3.000. Jadi 1 kilo tauge bisa jadi 125.000. Sudah bisa untuk uang saku sebulan belum? Jualnya kemana? Jualnya jasa jauh-jauh. Dijual ke bude. Nanti beli tauge ya. Itu bikinnya cuma dicuci. Tapi dicuci dikum, diinjing, diletakkan di bawah kolong tempat tidur dan jadi. Kalau mau keren, ya ada angkat ya. Kalau mau keren, nanti kasih merek tauge mie dagu. Harus itu untuk berlatih kan sertifikat ya. Awal cuci aja. Masuk akal? Itu jangan dipikir kecil. Kalau produksi 1 kilo bisa produksi itu. Kalau dalam 1 bulan bisa produksi 100 kilo aja itu sudah bisa insya Allah menghajikan orang tua. Saya mau doa dulu nanti. Ini Bu Bapak. Yang pojok sini. Berdiri. Mari. Dulu. Masih namanya? Lihat. Ada namanya? Gimana aja? Diterima. Mustafa, oh ya sih? Oh iya. Coba dibaca itu apa namanya? Coba. Bumbu soto ayam Berapa gram? 40 gram. Kau beli dari mana? PT Bambu Indonesia. Indonesia Surabaya. Surabaya ya. Terus apa yang menarik dari kemasan itu?
boleh pakai kaki boleh. 40 gram dikalikan 10 berarti 400 gram. Dikalikan 2 800 gram itu 20 bungkus. Ya lah, berarti masih 20 gram 5, berarti ada 25 bungkus. Ya kan? Harga 5.000 kali 25 bungkus berapa? 125. Berapa? Yang kenyang? 1 kilo bungkus 125. Tidur. Ini tadi saya beli 5.000 isi 40 gram. Bumbu ini kenapa Bu? Bahannya apa? Supaya kita Beragam bawang, tambah pon. berambang, bawang, pon, bawang, terus kunir, jahe, bawang. Itu aja Pak. Serai ya, serai bulat-bulat jadi bumbu soto ayam. Bumbu yang paling larang bumbu ayam itu apa? Pon-ponnya apa sing paling larang? Jahe berapa? Jahe 20 berapa kali? 20.000 itu paling mahal ya, paling mahal. Kunir soalnya murah. Kunir paling murah. Nah, kita ambil tengah-tengahnya kalau gitu. Antara yang murah, garam, apa itu paling murah. Berarti cuma 10.000. Ya. Biaya produksi bumbu ini paling mahal karena saya hitungnya per kilo dari jahe, maka paling mahal itu 20.000 rupiah. Begitu dikemas, dijual, itu harga penjualan itu 125.000 rupiah. Kelihatannya kan kalau beli gini murah 5.000, tapi ini kan kita dibohongi sama kemasan aja sebenarnya. Bukan dibohongi, tapi karena ini lebih menarik. Ini tolong dibuka ini, isinya kayak apa? Biasa. Dibuka. Nah, di dalamnya cuma ada ini kan. Nah, jadi saya tanya, ini isinya cuma segini aja, 5.000 rupiah, ya. Kalau dibungkus gini, jualan begini, sama begini, bagus mana? Sampai kalau beli buku di toko, ya, kemudian begini, beli 5.000 mau nggak? Tapi kalau dibungkus dengan bungkus seperti ini, beli enggak kira-kira masih bagus nggak? Mau nggak? Mau. Pes boleh gitu ya. Terus ini ada murah. Ini namanya bumbu gulai Padang. Siapa ini? Yang seragamnya beda. Maju. Yang beda-beda asik ya. Namanya apa? Sani. Kenapa seragamnya beda? Belum jadi. Oh belum jadi. Keren, tepuk tangan belum jadi. Salah satu dari seorang pengusaha itu keberanian untuk beda. Jadi ngane-ngane gitu. Kalau apa nanti coba itu yang menarik apa? Kemasannya, terus apa yang lagi menarik? Gambar, terus apa lagi? Tulisannya kenapa? Apa tadi? Gambarnya, kemasannya, tulisannya, terus apa lagi? Yang bikin menarik apa? Kemasannya, enggak. Ini dalam kemasannya lengkap kan? Ada ikuti cara memasak. Artinya ibu-ibu yang tidak bisa memasak itu bisa memasak dengan baca petunjuk ini, memudahkan. Nanti adik-adik kalau saya kasih tugas mau nggak kira-kira? Bu ini bisa kirim gambar, enggak? Bisa kirim gambar WA ke saya bisa nggak? Nanti saya tugasi bikin produk tulisan tangan saja, nggak usah didesain yang baik, dikirim ke WA saya kalau boleh nanti bisa nanti kirimkan. Dulu saya kasih hadiah, mau nggak? Dan benar serius ini saya kasih hadiah. Hadiahnya masih menarik. Jadi produknya adalah apa namanya? Bubuk gulai ya. Bubuk gulai Padang. Ini bubuk gulai Padang. Kira-kira
Nanti ini kan lengkap ya. Ada nama produk ya, jenis wilayah produk, langsung paham. Oh, bubuk gulai padang, langsung ngerti. Terus kemudian ini kering. Ini bikin semua bisa kita ajarkan semua. Ikuti cara masak step by step. Ini contoh. Ya, ini bisa kita beli di mana-mana. Bisa nggak kira-kira bikin desain ini? Tapi kalau usah beli tulisan tangan aja. Bisa kira-kira? Bisa? Nanti malam saya tunggu sampai jam 7 malam. Bisa? Bikin produk, nama produk sesuatu nggak usah isinya, kemasannya aja. Ditulis tangan misalnya. Ini kan contoh-contoh produknya banyak. Bayang noy, bumbu cilok. Belum ada lah. Bumbu cilok apa lagi? Namanya apa? Makanan pinggir jalan itu namanya apa? Dan cerita aja cilok sama sempol, bumbu sempol, instan, siap masak itu kan yang bisa tuh. Ya, cara tepung cilok, kan belum ada tuh produksi tepung cilok. Tepung pey aja ada, dan dibawa pulang. Ya, terima kasih dong. Saya lagi di Blitar ini jumlah yang tertutup jumlahnya ada berapa? Wakil di divisi wakil umat di Indonesia 20 juta ekor ayam petelur. Oke? 20 juta ayam petelur. Cabai saya kemarin dari daerah Wates ke selatan. Ada yang namanya Wates gitu? Silopuro ke selatan, Wates. Satu desa 1 bulan produksi cabai berapa? Ayo tahu? 1000 ton. Itu hanya satu desa dalam 1 bulan. Saya awalnya agak melelet, ketika nggak kita itu, wah kita coba kalau cuma ngurus cabai itu gampang. Tapi setelah saya berkunjung ke Blitar Selatan, itu harganya apa namanya cabainya dalam 1 bulan 1000 ton. Itu untuk ke Jakarta, untuk ke Bali, untuk ke Kalimantan, dikirim ke sana. Cabai Blitar itu adalah cabai terbaik di Indonesia karena mengandung yang selatan itu zat kafein cukup baik, sehingga banyak hal kelebihan. Jadi orang di Pasar Kramat Jati itu, Pasar Kramat Jati di Jakarta. Sudah yang pernah ke Jakarta? Belum. Di Jakarta di Pasar Jati itu pasar grosir terbesar. Harga cabai di sana itu yang menentukan kecepatan ternak. Makanya ternak cabai itu ada yang dekat pengepul cabai kan rumahnya. Yang pengusahanya bapak ibunya adalah pengepul cabai. Ada yang tahu kan? Ini siapa lagi? Ini kelas berapa semua? Rata-rata. Kelas berapa? 7, 8, 9. Yang kelas 7 mana? Kakak-kakak. 8. Adik yang paling besar. Oke, jadi namanya siapa? Magina. Foto kerja. Sekarang saya kasih bon cabai. Ini apa produknya? Bon cabai. Apa isinya? Pernah coba bon cabai belum? Enak. Coba deh bukan. Kan susah. Orang kalau makan cabai kan susah. Nah sekarang karena susah bikin cabai, rasanya kuning-kuning ya. Karena bumbunya. Nah nanti kalau bikin kemasan, mestinya bukanya nggak susah banget ya.
ada tinggal sobek ya. Ini kesulitan konsumen. Kalau beli produk yang mudah dibuka, ya, disobek aja. Tepuk tangan untuk teman kita. Sudah ada yang pernah makan bercabai? Yang belum angkat tangan? Yang belum? Semuanya? Coba sih rasanya ngomong coba. Coba terus nggak? Oh jamu. Terus. Mari ngantuk. Ya fungsinya adalah buat ngantuk. Tepuk tangan. Nah, maksud saya kasih contoh-contoh sederhana tadi adalah masyarakat sekarang ini semuanya serba instan. Adik-adik bisa memulai wirausaha dimulai dari sederhana Pak Guru. Di rumah masing-masing ada pohon rambutan kan? Ada ya. 70% tanaman di Indonesia itu mengandung obat. Kehidupan di Indonesia di situ. Saya seperjalanan Thailand dari Bangkok sampai Padang Besar di Malaysia. Itu tanahnya tidak sesubur di Indonesia, tidak sesubur di Blitar. Tanahnya sangat besar di Thailand. Saya ke sepanjang Cina dari mulai dari Hongkong sampai ke sana. Tidak ada yang sesubur tanah di Gaberdeso ini. Semua tanaman bisa baik, sehingga kadang-kadang kita kurang bersyukur dengan yang ada di sini. Air kita itu air yang sangat baik. Air kita itu air yang diminum oleh para raja. Saya kasih ide bisnis kecil bisa dimulai. Idenya kecil adalah mau bisnis lagi, mau usaha lagi dimulai dari sekarang. Nggak usah nunggu besok-besok mau. Ide sederhananya adalah daun rambutan. Daun rambutan dibakar di tempat yang bersih, kemudian ditumbuk, diceplok, di blender. Itu kan daun rambutan dibom, mari dibom, ditumbuk, mari ditumbuk, dicampur lagi dengan merang. Merang itu adalah padi itu dibakar juga dicampur dengan itu, mau dilembutkan, di blender, ditumbuk. Habis itu dikemas yang baik, atau plastik juga jangan dijual di Bukalapak atau di marketplace yang sudah ada. Tidak pernah ada yang beli online shop dari negeri, yang dicoba jualan di online. Nanti isinya adalah daun rambutan diceplok tadi, dikasih kemasan plastik aja, di desainnya sederhana aja nggak apa-apa. Namanya adalah hydroponic organik, Mida hydroponic organik. Jadi penguat rambut, penghitam rambut organik itu dodol rambutan sama merang dicampur, dibom, dideplok, lembut, itu sebagai bahan untuk keramas namanya hydroponic organik. Kalau sudah dikasih nama hydroponic organik itu jadinya mahal. Mida hydroponic organik. Simpel kan? Sampai yang Blitar rambutan mekeh. Pernah di Surabaya lihat pohon rambutan? Pernah di Jakarta pernah rambutan? Tidak pernah kan? Artinya apa? Segmen kita pasalnya di Surabaya sama Jakarta orang yang kaya. Kenapa? Sampo sekarang sudah banyak yang tidak digunakan karena itu bahan kimia. Maka kita bikin organik, namanya Mida hydroponic organik. Artinya apa? Sebagai penghibur rambut sekaligus sebagai penghitam rambut organik. Masuk akal? Masuk akal bro? Masuk enggak? Bisa dimulai? Ada yang nawarkan ke saya, perbungkus berapa? 10.000? Dijual 10.000 lagi. Pasarnya jangan dilihat di mana? Mana itu? Di mana? Kita mulai dari sini. Itu menjadi pengusaha. Ini saya kasihkan ide ini, pasti nanti di rumah masih berpikir hal-hal apa saja yang bisa dilakukan. Masih ada lagi, ini apa lagi? Kita buku, terima kasih. Matur, matur suwun.
ya. Hidup, makan hidup, sambut das, dirata, terus mereka tuh kakek. Ini buku lodeh desaku, tak kasihkan Pak Moderator Gus. Harus dulu tepuk tangan. Nah, sekarang saya ajarkan. Ini tadi saya contoh-contoh aja. Saya kasih contoh-contoh bahwa banyak peluang usaha yang bisa dilakukan. Yang setiap pagi di depan rumah siapa yang rutin datang? Siapa? Saya kasih nama Sarmi sekarang. Di rumahmu itu setiap hari ada yang apel rutin setiap pagi siapa? Etek. Tepuk tangan. Etek. Wah, dia bisa ya. Etek ya, Etek. Penjual sayur. Saya kasih nama Sarmi. Ada yang orang tuanya jadi Etek? Nggak ada. Sarmi itu saya pilih. Saya kasih nama Etek jadi Sarmi. Itu namanya rebranding. Kalau Etek itu kesannya kan gimana gitu ya? Iya lagi. Tapi kalau Sarmi itu keren. Sarmi itu saya pinter. Dalam satu obrol itu jumlah dagangannya berapa? Nggak, nilainya berapa kira-kira? 1 juta? Kira-kira 1 juta. 1 juta rupiah. Di Blitar ini saya sudah keliling, jumlahnya sharing ada sekitar 6.000 sayur meter alias etek. 1 etek nilainya 1 juta. Kalau kali 6.000 ada berapa? 1 juta kali 6.000 berapa? 6 miliar, betul. Jangan ragu, 6 miliar. 6 miliar itu nilainya berapa? 9. Jadi setiap hari etek alias Sarmi di Blitar omsetnya 6 miliar rupiah dalam 1 hari. Kalau 1 bulan, minggu nggak libur kan? Saya itu nggak libur kan? Nah, kalau 1 bulan berarti 30 hari dikalikan berapa? 6 kali 10 berapa? 60 miliar. Dikalikan 3 berapa? 180 miliar rupiah. Itu untuk omset yang jenengan yang adik-adik lihat di sebelah mata. Potensi jualannya 180 miliar. Itu kalau saya nyebut UKM. UKM itu bukan usaha kecil menengah, tapi usaha kreatif mandiri. Apa? Nama kok kecil, tidak baiklah. Saya kasih UKM itu usaha kreatif mandiri. Oke. Yang dijual apa saja? Sebut. Apa? Tempe, buah, sayur-sayur, apa lagi? Apa? Kangkung, apa lagi? Yang dijual itu ada 3. Yang pertama adalah produk UKM. Yang kedua adalah produk petani. Yang ketiga adalah produk pabrik. Yang pabrik itu misalnya kayak bumbu tadi, terasi dan sebagainya. Artinya apa? Saya menyebut Sarmi adalah pahlawannya UKM. Karena dalam 1 bulan menjualkan produk petani dan produk UKM senilai 180 miliar rupiah. Oke, keberatan? Bisa diterima? Nah, kemana menjualnya produk-produk tadi? Adik-adik kalau mau produksi misalnya apa? Tepung cilok, produksi bumbu apa tadi, bisa minta bantu dititipkan kepada Etek. Pak, aku perlu dorong ini. Latihan pertama dititipkan saja 5 bungkus dalam 1 hari. Tetapi kalau dalam 30 hari, 5 kali 30 itu berarti 150 bungkus. Lumayan Pak. Kalau 1 bungkus itu untungnya 300 rupiah kali 15, 150 dan lumayan Pak. 45 berapa? Dan lumayan Pak. Itu kalau dikalikan seperti itu. Jadi kalau jual produk rata-rata tetangga saya itu jualannya adalah sari kedelai.
Karyawannya ada berapa? 60 orang. Jualnya hanya melalui sayur. Tepuk tangan lagi biar mau nggak kira-kira jadi seperti itu? Kalau di Mida sekolahnya pagi sampai sore. Nah, nanti diingat aja dulu ide-ide bisnis sudah tercantum. Oh ternyata gini, sederhananya begini. Kenapa Mida harus menjadi pemimpin? Adik-adik SMP sekarang harus berpikir, hanya membaca tokoh-tokoh inspiratif. Kenapa? Jumlah umat muslim terbesar di dunia negara mana? Indonesia. Jumlah jamaah haji terbesar di dunia di mana? Jumlah jamaah haji terbesar di Indonesia. Dalam satu yang dari luar negeri yang datang. Jumlah umat muslim seluruh dunia itu terbesar adalah Indonesia. Nomor 2 Cina. Jumlah motor, sepeda motor yang dijual terbanyak di dunia itu pasarnya di mana? Indonesia. Jumlah mobil BMW yang mewah-mewah yang jarang dilihat terbesar di dunia itu di mana? Indonesia. Jumlah jamaah umroh terbesar di seluruh dunia itu di mana? Jumlah jam tangan Rolex yang harganya 250 juta pasar terbesar di mana? Indonesia. Iya, gitu kan? Terus lah, ya. Jumlah motor Yamaha sampai logonya untuk balapan di internasional dipakai Rossi itu slogannya apa? Semakin terdepan, bukan pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena jumlah pasar terbesar motor di dunia itu adalah Indonesia. Semua orang Indonesia miskin. Gitu Pak? Indonesia jumlah penduduk terbesar nomor 4 dunia. Nomor 1 Cina, nomor 2 saya nggak hafal. Pokoknya Indonesia nomor 4, 260 juta. Itu artinya apa? Saya sebutkan nama-nama produk. Bahkan tas Gucci yang harganya 1 miliar, yang harganya 1 miliar yang masuk akal 1 miliar sebagai yang hidup itu terbesar adalah Indonesia. Parfum yang harganya puluhan juta rupiah, dari 30 juta parfum botol, mumet parfum 20 juta. Pasar terbesar di mana? Indonesia. Nggak ada produk yang ini. Dubai itu kan orangnya sedikit. Indonesia itu hampir di semua punya Humvee. Pasar Harley Davidson itu terbesar produk dari Amerika itu di Indonesia. Sedih nggak? Kita hanya sebagai bangsa apa? Pasar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Adik-adik ini sekarang usia berapa? Berapa? 14 tahun. 14 tahun. Jadi nanti saat usia 23, 25, 24, 40 itu adalah usia-usia milenial, usia-usia produktif. Mulai sekarang harus berpikir keras bahwa anak-anak Indonesia, anak-anak muda harus menjadi pelopor inovasi dalam bidang entrepreneurship, wirausaha. Wirausaha itu apa sih? Wani, usaha-usaha, wani usaha. Jadi kelas 3 SMP harus malu minta uang saku orang tua. Minimal dimulai dari situ. Bu, aku cara sendiri. Wani wirausaha, berani berwirausaha. Mau saya kasih trik-triknya menjadi pengusaha? Mau menjadi calon usaha dengan 2 kata saja? Mau? Berdiri. Saya awalkan berdiri semuanya. Tak kasih ijazah agar menjadi pengusaha semuanya. Siap? Siap. Luruskan sofnya. Saya akan berikan tips menjadi pengusaha dengan 2 kata saja cukup. Yakini, jalani. Yakini, jalani. Itu kan? Yakini, jalani. Yakini, jalani. Yakini, jalani. Jangan gini ya, tengah 1 sekarang nggak boleh. Yakini, jalani. Yakini, jalani. 2 kata ya. Yakin. Setelah yakin itu karena siap
Nah, kemudian baru dijalani. Yakini jalani. Yakini jalani. Silakan berantas. Yakini jalani. Yakini jalani. Sekali lagi. Yakini jalani. Yakini jalani. Yakini jalani. Ya, yakini dan jalani. Ángel La Ciencia.